Pagi itu, aroma kopi yang seharusnya menenangkan terasa seperti mendung di rumah Diva. Kehidupan yang dibangun bersama Aldo, sang suami yang dianggapnya pilar hidup, kini terasa retak, bukan oleh gempa, melainkan oleh bisikan sunyi kecurigaan. Selama berminggu-minggu, Aldo si pekerja keras yang dulu selalu berbagi rahasia, kini membiarkan ponselnya selalu terbalik, layar menghadap ke bawah, sebuah simbol penghalang tak terlihat. Panggilan telepon yang dijawab menjauh, malam-malam yang dihabiskan di ruang kerja, dan bisikan tegang di balkon pada pukul 2 pagi. Semua itu adalah palu-palu kecil yang memecahkan kaca kepercayaan. Aku mencoba percaya. Aku mencintainya. Tapi kelegaan yang tiba-tiba di wajahnya setiap kali dia mematikan panggilan. Setiap kali dia menutup rapat pintu ruang kerjanya, terasa seperti bau racun yang merayap. Puncak kecurigaan tiba di balkon lantai 2. Sebuah pertanyaan ringan tentang makan malam. Sebuah upaya bercanda untuk mengintip layar ponsel Aldo. Dan reaksinya, terperanjat, menepis tanganku seolah aku api. Matanya memancarkan ketakutan murni. Gerakan refleks yang penuh horor itu membuat ponsel mahal itu terlepas, memantul di pagar, dan jatuh. Suara retakan yang memuakan saat benda itu menghantam lantai teras di bawah, adalah bunyi perpecahan rumah tangga mereka. Diva menahan napas, menunggu amarah. Tapi yang dilihatnya jauh lebih buruk dari amarah. Kelegaan. Napas panjang yang dilepaskan Aldo seolah beban berminggu-minggu terangkat. Sudahlah, katanya dengan suara aneh. Sudah rusak. Di teras, ponsel itu hancur. Layar pecah seperti sarang laba-laba. Permintaan Diva untuk menyelamatkan data ditolak mentah-mentah. Aku sudah backup ke cloud. Potongnya cepat. Terlalu cepat. Tanpa ragu, Aldo membuang ponsel yang hancur itu ke tempat sampah di bawah wastafel. Ia bertingkah seolah baru saja membuang sampah, bukan alat vital pekerjaannya. Kelegaan yang terlalu lega itu menghantui Diva. Saat Aldo pergi, perasaan bersalah karena mengkhianati kepercayaan suami beradu dengan kebutuhan putus asa untuk mengetahui apa yang begitu berharga sehingga kehancurannya dirayakan. Dengan tangan gemetar, Diva mengambil ponsel yang dingin dan tajam itu dari tempat sampah, membungkusnya dalam kain lap, dan berangkat menuju toko servis sepupunya, Rio. Perjalanan ke toko Rio terasa seperti melintasi ambang batas antara kenyataan dan mimpi buruk. Diva merasa seperti pengkhianat. Namun firasat buruk itu, yang diperkuat oleh raut wajah Aldo yang lega, mendorongnya. Di toko servis Rio, kepanikan di mata Diva menular pada Rio. Melihat kondisi ponsel yang hancur, Rio tahu ini bukan pekerjaan biasa. Ini parah. Div, katanya jujur, tapi dia tetap berjanji. Aku akan coba. 10 menit. Hanya itu waktu yang dibutuhkan. Bagi Diva, itu adalah 10 jam di ruang tunggu yang dingin. Aku mempersiapkan hatiku untuk perselingkuhan. Pesan mesra, foto-foto terlarang. Itu sakit, tapi itu adalah rasa sakit yang bisa kupahami. Namun, kelegaan di wajah Aldo bukan wajah pria yang ketahuan selingkuh. Itu wajah pria yang baru saja lolos dari bencana besar. Rio keluar dari ruang kerjanya. Dia tidak sedih, tidak marah atas nama Diva. Dia pucat pasi, matanya melebar, memancarkan ketakutan murni. Tanpa kata, ia mencengkeram lengan Diva, menariknya keluar toko menuju sudut terpencil, jauh dari mata CCTV. Rio, ada apa? Suara Diva gemetar. Rio mendorongnya ke dinding. Cengkeramannya di bahu Diva begitu kuat, begitu mendesak. Ganti kunci rumahmu dan blokir semua kartumu segera. Sekarang juga, bisiknya panik. Kata-kata Rio tidak masuk akal. Kunci, kartu, uang. Apakah ini utang? Judi? Ini bukan soal utang. Desis Rio, suaranya pecah. Diva, ini jauh lebih buruk. Rio merogoh saku, mengeluarkan ponsel Aldo yang retak, yang ajaibnya kini menyala. Dengan tangan yang lebih gemetar dari tangan Diva, ia menunjukkan layarnya. Itu bukan chat mesra. Itu sebuah folder file. Di dalamnya, Diva melihat foto-fotonya, KTP, kartu keluarga, halaman depan buku tabungan, paspor. Semua identitasnya. Terus lihat, bisik Rio. Rio menggeser layar, dan darah Diva terasa membeku. Napasnya tercekat. Seluruh kebisingan mal lenyap. Yang ada hanyalah kata-kata di layar retak itu.
Draft surat kuasa atas nama Diva memberikan kuasa penuh kepada Aldo untuk menjual rumah mereka. Spesimen tanda tangan Diva sempurna, persis seperti aslinya. "Ya Tuhan," bisik Diva. "Masih ada lagi," kata Rio. Ia membuka aplikasi pesan instan rahasia. Satu percakapan dengan kontak bernama J. Pesan terakhir baru masuk beberapa menit lalu. "Bagus, HP-nya sudah hancur. Sesuai rencana, lakukan tahap akhir malam ini. Pastikan dia tertidur pulas saat kita kosongkan semuanya." Dunia Diva runtuh. Tertidur pulas. Kalimat itu berputar-putar. "Aldo, suamiku, berencana meracuniku malam ini. Tidak mungkin. Ini jebakan." Diva memohon pada Rio dengan matanya. "Dia mencintaiku. Rio." Rio menggeleng. Tegas. "Diva, folder KTP dan tanda tangan itu ada di kartu SD kedua yang tersembunyi di dalam slot SIM. Dia yang mengumpulkannya. Dia membangun folder itu." Rasa cinta yang kokoh beberapa jam lalu hancur, digantikan oleh horor yang memuakan. Pria yang tidur di sampingnya setiap malam, pria yang memegang tangannya saat ibunya meninggal, pria itu berencana membunuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Isak Diva. Rio kembali menjadi teknis yang logis, mengambil alih komando. Bukti, cloning seluruh isi ponsel ke hard drive eksternal. Uang, telepon bank, blokir semua kartu, bekukan semua rekening atas nama Diva. Rumah, ganti kunci segera. Telepon tukang kunci 24 jam. "Ini bukan lagi soal pernikahanmu. Ini soal hidupmu," kata Rio, kata-kata yang menyentak kesadaran Diva. Tiba-tiba, rasa takut itu berubah. Menjadi sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Kemarahan yang murni dan membara. Bagaimana dia bisa? Setelah semua yang kami lalui, Diva menegakkan tubuh. Air matanya berhenti mengalir. Diva yang naif yang membuatkan kopi suaminya pagi ini sudah mati. Wanita yang keluar dari toilet mal itu adalah seorang pejuang. Diva duduk di lobi hotel, tempat aman untuk melakukan panggilan telepon. Tangannya gemetar hebat, namun fokusnya dingin. Ban, 15 menit yang terasa seperti selamanya dihabiskan untuk meyakinkan 3 operator bank bahwa dia adalah dia, dan semua asetnya harus dibekukan. Tugas 1 selesai. Tukang kunci. Kebohongan tentang anak terkunci di dalam rumah, janji bayaran 3 kali lipat. Tugas 2 di jalan. Perjalanan pulang adalah neraka. Setiap mobil silver di jalan adalah Aldo. Ia memutar ulang kenangan. Janji KPR, tanda tangan yang tidak dibaca, kebodohannya. Saat berbelok ke jalan rumah, van tukang kunci sudah tiba. Suara bor yang menggerinda silinder kunci lama terdengar, seperti melodi keselamatan. Diva berdiri di teras, matanya menyapu jalanan. Ponselnya bergetar. "Aldo." Jantung Diva berhenti. Ia harus menjawab. Ia harus bersikap normal. "Halo, sayang," kata Diva, suaranya sedikit lebih tinggi. Aldo terdengar normal. Hangat, penuh kasih. Itu membuat Diva ingin muntah. Ia berbohong tentang membeli ponsel baru sebagai permintaan maaf. Ia berbohong tentang posisinya. "Aku akan memasak makan malam spesial malam ini," kata Aldo. Makan malam spesial. Tertidur pulas. Tepat saat tukang kunci selesai dan pergi, sedan silver Aldo muncul. Ia keluar, tersenyum. Senyuman itu kini terlihat seperti topeng mengerikan. Diva memaksakan senyum. Aldo mencoba kunci lamanya. Kunci itu tidak mau berputar. Ekspresi Aldo berubah. Senyumnya lenyap. Matanya menyipit, kemarahan yang dingin dan cepat. Diva harus melakukan kebohongan pertama yang krusial dengan benar. "Dompetku dicuri di mal. Al, aku takut kunci cadangan kita ada di sana. Jadi aku langsung ganti semua." Aldo menatapnya lama. Mengukur. Lalu, topeng itu kembali terpasang. "Ya Tuhan, sayang, kamu pasti ketakutan sekali. Kamu melakukan hal yang benar." Pelukan Aldo terasa seperti sangkar. Rumah itu terasa seperti wilayah musuh. Diva meletakkan kotak ponsel baru berisi hard drive di meja. Aldo memasak. Steak mahal, asparagus, anggur kristal.
Semuanya indah dan mungkin mematikan. Ia menyuruh Diva duduk di tempat ia bisa mengawasinya. Setiap gerakan pisau memotong sayuran membuatku tersentak. Aku mengawasinya seperti elang. Pria yang penuh perhatian memasak untuk istrinya yang kelelahan. Tapi Diva tahu, ia mengawasi seorang pria yang berencana membunuhnya. Aldo meletakkan piring. Makanan yang lezat dan mematikan. Makanlah selagi panas. Aldo berdiri untuk mengambil anggur. Dia membelakangi Diva. Suara gabus ditarik. Di saat dia merangkai 2 gelas yang sudah terisi anggur merah pekat, Diva tidak bisa melihat tangannya dengan jelas. Untuk masa depan kita, katanya, mengangkat gelasnya. Diva mengangkat gelas, tangan gemetar. Ia harus keluar. Ponselku. Aku meninggalkannya di mobil. Sekalian ambil charger. Alasan lemah, tapi berhasil. Diva berlari ke kamar mandi tamu. Ia merogoh mulutnya, memuntahkan sepotong kecil daging yang baru ia kunyah. Tidak cukup. Ia kembali. Aldo sedang sibuk. Diva mengambil piringnya. Ini terlalu banyak untukku. Aku mau pindahkan ke piring yang lebih kecil. Bohongnya, dan bergegas ke dapur. Di bawah derukeran air, ia menyekop semua makanan ke kantong sampah, menutupnya, menimpanya dengan sampah lain. Kembali ke meja. Aldo tersenyum. Sekarang minum anggurmu. Kamu harus rileks. Matanya tertuju pada gelas itu. Diva memutar gelasnya. Di dasar gelas, di bawah cahaya lampu makan, ia melihatnya. Serbuk halus berwarna keputihan. Darahnya membeku. Itu nyata. Ia mengangkat gelas, pura-pura menyesap. Tidak masuk ke mulut. Enak, bisik Diva. Ia harus pergi. Kepalaku pusing sekali. Al, aku mau ke kamar mandi sebentar. Ia berjalan terhuyung menuju kamar mandi utama, mengunci pintunya. Diva bersandar di pintu kamar mandi, terengah-engah. Serbuk di dasar gelas. Wajah Aldo yang penuh harap. Pastikan dia tertidur pulas. Kemarahan memberinya kekuatan. Ia menyalakan keran. Mengetik pesan untuk Rio. Dia coba meracuniku. Gelas anggur ada serbuk. Aku di kamar mandi. Butuh tahu siapa? J. Sekarang. Ketukan di pintu. Diva, sayang, kamu tidak apa-apa. Suara Aldo terdengar khawatir dan palsu. Ponsel bergetar. Pesan dari Rio. Dia menemukan jadwal pertemuan rutin setiap Rabu di sebuah kafe. Rio melakukan cross-reference dengan data GPS Aldo yang untungnya tidak terhapus. Setelah kafe, Aldo pergi ke apartemen mewah di Kuningan. Ketukan Aldo semakin keras. Diva, kamu sudah setengah jam di dalam. Buka pintunya. Ada nada perintah dalam suaranya. Dia panik. Rencananya tidak berjalan sesuai jadwal. Ponsel bergetar hebat. Rio menemukan foto screenshot dari aplikasi pesan lain. Jantung Diva berhenti. Ia tahu apa yang akan ia lihat. Sebuah foto 2 gelas sampanye dengan pemandangan kota di malam hari. Lokasi, apartemen mewah Kuningan. Keterangan, akhirnya 1 langkah lebih dekat menuju kebebasan kita. Aku mencintaimu. A. Dan nama akun yang mempostingnya, Jihan. Jihan, sahabatku, pengiring pengantinku. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Ini bukan hanya suamiku. Ini adalah 2 orang terdekat dalam hidupku. Mereka bersekongkol. Rasa sakit itu begitu hebat, begitu tajam, hingga membakar semua ketakutan. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin, murni, dan mematikan. Aldo dan Jihan salah besar. Mereka meremehkan Diva. Ia menghapus air matanya. Ia harus membuat mereka memulai tahap akhir. Diva membuka kunci pintu. Berjalan keluar. Langkahnya masih pura-pura goyah. Di kamar tidur, ia menjatuhkan bantal, lalu menjatuhkan dirinya sendiri ke lantai di samping tempat tidur. Suara gedebuk yang cukup keras. Ia berbaring diam. Napas pelan. Ia adalah mayat. Langkah kaki cepat dari ruang tamu. Aldo muncul. Dia melihatnya tergeletak. Dia tidak berlutut untuk mengguncangku. Hal pertama yang dia lakukan adalah meraih pergelangan tanganku. Bukan untuk memeriksa nadiku, tapi untuk memeriksa apakah aku masih sadar.
Diva tetap diam. Lemas. Dia menepuk pipiku, tepukan ringan yang meremehkan. Dia menghela napas. Napas lega yang sama persis seperti di balkon pagi ini. Dia pikir dia berhasil. Aldo mengeluarkan ponsel. Nomor ditekan. Suaranya dingin, datar, dan penuh perhitungan. Halo. Dia sudah tidur. Bawa dokumennya. Waktunya beres-beres. Diva terbaring kaku. Mendengar tawa pelan Aldo, dia bahkan membelikan ponsel baru. Manis sekali, bukan? Diva menunggu. Ia mendengar Aldo pergi ke kamar mandi tamu untuk membersihkan bukti. Ini kesempatannya. Ia berguling, meraih ponsel. Dia pikir aku pingsan. Dia telepon Jihan. Jihan sedang dalam perjalanan membawa dokumen. Rio, bawa polisi. Sekarang. Ia kembali ke posisi semula. Pintu kamar terbuka. Dua pasang langkah kaki. Mereka mendekat. Jihan. Aroma parfumnya. Sentuhan dingin jari-jarinya di pipiku. Kasihan sekali Diva. Dia terlalu percaya. Bisik Jihan. Suaranya penuh kepuasan yang pura-pura disamarkan sebagai simpati. Cinta tidak membayar tagihan. Jawab suara Rio yang berhasil meniru suara Aldo. Mereka memulai proses penipuan. Jihan menekan ibu jari Diva ke bantalan tinta, lalu ke atas kertas surat kuasa. Diva baru saja secara resmi menyerahkan rumahnya. Jihan mulai berkoar. Dia adalah dalangnya. Utang Aldo hanya jebakan. Perusahaan klien yang membuat Aldo berutang besar adalah perusahaan Jihan. Aku yang memilikimu, Aldo. Sejak awal. Waktunya tahap akhir. Aku tidak mau mengambil risiko dia bangun. Kita akan buat ini terlihat seperti bunuh diri. Istri yang patah hati menemukan bukti suaminya bangkrut dan berselingkuh. Dia menyalakan gas di dapur dan tertidur selamanya. Pengakuan pembunuhan berencana terekam sempurna. Cukup. Polisi masuk sekarang. Bersiaplah. Suara Rio di earpiece. Tiba-tiba, teriakan panik Jihan. Aldo. Ada mobil polisi di luar. Mereka di depan rumah. Bagaimana mereka tahu? Jihan melihat Diva. Ini pasti dia. Dia menjebak kita. Dia melihat Rio, yang kini berdiri tegak. Dan kamu bukan Aldo. Jihan menerkam Diva. Jika aku hancur, dia juga hancur. Diva berguling. Ia meraih lampu meja keramik yang berat dan mengayunkannya. Lampu itu menghantam bahu Jihan. Jihan menjerit kesakitan. Pintu depan didobrak. Polisi, jangan bergerak. Jihan, yang kini dibekukan, menatap Diva dengan kebencian murni. Kamu jalang. Aku sudah menyalakan gasnya. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Dia menekan pelatu korek api gas. Klek. Hanya percikan api kecil yang sia-sia. Petugas menerjang Jihan. Di saat yang sama, Aldo mendobrak kamar mandi tamu. Dia melihat polisi, senapan, dan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Bukan aku. Jihan. Dia yang memaksaku. Tangisnya pecah. Rio menyerahkan hard drive dan ponselnya kepada inspektur. Semuanya ada di sini. Data kloningan dan rekaman audio penuh dari pengakuan Jihan. Seorang petugas mematikan kompor di dapur. Udara malam yang dingin masuk, mengusir bau kematian yang telah direncanakan Jihan. Dini hari itu, di kantor polisi, semuanya terurai. Aldo, yang hancur, langsung mengaku. Jihan yang sosiopat telah merencanakan ini sejak awal. Bahkan mengenalkan Aldo pada Diva sebagai bagian dari skema untuk mendapatkan warisan dan rumah. Aldo hanya pelaksana yang ketakutan, terperangkap utang pada Jihan. Namun, Aldo berbohong. Serbuk di gelas adalah dosis mematikan. Dia mungkin korban manipulasi, tapi dia berpartisipasi aktif dalam percobaan pembunuhan. Persidangan, bukti dari Rio tak terbantahkan. Rekaman audio yang menakutkan, data kloningan yang teliti. Aldo divonis 12 tahun penjara atas konspirasi dan percobaan pembunuhan. Jihan, dalang, sosiopat yang bersembunyi di balik senyum sahabat. Hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Saat vonis dibacakan, Jihan tersenyum pada Diva.
Senyuman kecil, mengerikan, seolah berkata, "Aku telah menghancurkan hidupmu selamanya." Dia salah. Beberapa bulan kemudian, sinar matahari pagi menembus jendela. Diva telah menjual semua perabotan lama, sofa Jihan, meja makan Aldo. Ia menolak untuk menjual rumah itu. Ia merebutnya kembali. Diva sedang di meja dapur barunya. Di layar laptop, wajah Rio tersenyum. Tidak ada lagi bau gas, hanya bau kemenangan, canda Diva. Rio, sang sepupu, kini menjadi sauh dan saudara. Orang yang mempercayai firasatnya ketika tidak ada yang mau. Diva melihat sekeliling. Rumah itu damai. Semua asetnya kembali. Aldo adalah pria lemah yang terperangkap dan kini dipenjara. Jihan terkunci rapat. Diva berjalan ke pintu depan. Pintu kayu jati yang kokoh. Sistem kunci pengaman ganda. Ia memasukkan kunci barunya. Hanya satu kunci di gantungan itu. Kunci yang lama, yang Jihan miliki, yang Aldo gunakan, semuanya telah dilebur. Dia memutar kunci itu. Klek. Suara yang memuaskan dari logam yang mengunci dengan sempurna. Dulu ia mengunci pintu untuk mencegah orang asing masuk. Sekarang, ia mengunci pintu untuk melindungi kedamaian yang telah susah payah kurai di dalam. Ia tersenyum. Senyum yang utuh. Aku aman. Aku bebas. Aku bukan lagi korban yang terbaring di lantai. Aku adalah pemilik hidupku.